wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Cesi Sukma Aini dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran, angkatan 2020. Di sini saya sebagai mahasiswa TPB Agama Islam kelas 93 akan memaparkan sedikit tentang kemampuan Islam dalam memberantas korupsi. Korupsi itu apa sih? Nah, korupsi secara umum adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan, keuntungan pribadi atau orang lain. Kenapa sih sebagian orang memilih untuk menjadi korup daripada orang jujur? Mungkin karena sebagian orang berpikir bahwa menjadi korup itu cara termudah untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kalian tahu nggak dampak dari orang korupsi tersebut? Nah, dampaknya itu dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terus ada meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut. Kalian tahu nggak sih? Ternyata di Indonesia sendiri korupsi sudah merajalela di mana-mana, dan kasus korupsi tersebut selalu saja bertambah di setiap tahunnya. Kenapa seperti itu? Mungkin karena setiap orang sudah tidak menganggap korupsi sebagai penyelenggaraan hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum. Bagaimana tanggapan Islam terhadap kasus korupsi tersebut? Nah, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan atau kesucian tersebut, termasuk menjadi tujuan pokok hukum pidana Islam. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram, karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam juga membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu ada suap, ada pencurian, ada penipuan, dan pengkhianatan. Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap, yang artinya dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar, serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuqaha, bagi pelaku suap menyuap, ancaman hukumannya berupa hukuman takzir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua, ada korupsi dalam dimensi pencurian, yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Artinya, mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi sarakah adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak tanpa sepengetahuan pemiliknya. Korupsi dalam Islam telah disebutkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara bagaimana Islam memberantas korupsi tersebut.
Yang pertama, Islam menerapkan sistem gajian yang layak, yaitu aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencakupi nafkah keluarga. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus memberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Yang kedua, ada larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena itu, buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya? Yakni sebagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan memberi hadiah. Yang ketiga, ada perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Yang keempat, ada teladan pemimpin. Nah, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Yang kelima, ada hukuman setimpal. Pada galibnya atau pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Dan yang keenam, yaitu ada pengawasan masyarakat. Nah, masyarakat juga dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Ironisnya di Indonesia, karena banyak sekali korupsi terjadi di mana-mana, apalagi sedang ada panas-panasnya, hangat-hangatnya kasus korupsi di tengah pandemi ini. Dan kita sadar bahwa kita tengah mengidap banyak sekali penyakit, termasuk penyakit kronis yang bernama korupsi ini. Tapi di sisi lain kita menolak secara a priori terhadap kehadiran obat mujarab, yakni syariat Islam. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjunjung tinggi syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.